Selamat malam Senin, besok kerja WFH ya. Selamat datang di kelas terakhir dalam rangkaian kegiatan acara online kelas dunia freelancer yang diadakan oleh Children Illustrator ID dan Comican Studio. Seperti biasa, let me to introduce myself. Namaku Febrilia Syahputri sebagai moderator yang akan mewakili teman-teman admin yang bertugas pada malam hari ini untuk memandu kegiatan kita. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, sudah mendukung dan meluangkan waktunya untuk mengikuti live Zoom kita sampai hari ini. Siapa yang dari awal sampai terakhir nggak ketinggalan. Tapi untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti, tidak usah khawatir, karena setiap live Zoom, setiap pemateri akan ada recordnya. Sebagai informasi, di kegiatan ini, donasi yang hasil kita kumpulkan sebesar 22.371.000 yang akan didonasikan untuk teman-teman kita yang menjadi korban bencana alam di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Untuk dokumentasi penyaluran donasi akan kami share melalui Telegram atau sosial media kami di Children Illustrator ID, teman-teman. Kemungkinan besok sih. Oh iya, terima kasih juga terima kasih dan apresiasi yang sebesar-sebesarnya untuk semua narasumber yang mau ikut berkolaborasi dengan kami, mendukung serta meluangkan waktunya. Semoga ilmu dibagikan, memberi keberkahan dan Mas Bang. Kita ada dua pemateri sekaligus, keduanya merupakan seorang penulis. Kali ini kita dari penulis, yaitu Mbak Lina Herlina, yang merupakan seorang penulis buku anak-anak dengan judul Rahasia Menulis Naskah Komik. Dan yang kedua akan ada Mbak Sinta Handini. Beliau merupakan seorang penulis dan editor anak dengan judul Rahasia Menulis Naskah Picture Book. Untuk teknisnya sendiri, Mbak Lina dan Mbak Sinta akan secara bergantian menyampaikan materi. Lalu setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan sharing session. Untuk itu, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan langsung saja ke kolom komentar ya teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Selamat belajar teman-teman. Untuk Teh Lina, dipersilakan. Terima kasih Kak Febri. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya bisa hadir di acara online kelas freelancer dalam rangka berbagi untuk saudara kita di Sulawesi Barat dan di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan kesabaran, kekuatan untuk menjalaninya dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan untuk teman-teman semua yang sudah berkenan mengikuti acara ini, mudah-mudahan niat baik kita semua senantiasa ada dalam keberkahan. Amin. Seperti yang kemarin disepakati ya, saya giliran materi rahasia menulis naskah komik. Namun ada yang berbeda di acara terakhir ini loh. Jadi teman-teman akan mendapatkan hadiah atau giveaway. Wah, ada giveaway. Nanti akan dibagikan dua giveaway untuk teman-teman yang beruntung. Ini disponsori oleh Masken. Masken ada nggak ya? Masken menyusul. Ada salam. Iya. Jadi nanti deket sama kolom chat. Boleh siap-siap untuk menulis. Nanti dipilih yang aktif. Untuk peserta ya? Iya. Admin mundur. Admin boleh nanti. Lanjut aja ya. Ini tentang rahasia menulis naskah komik. Saya akan cerita sesuai pengalaman. Jadi
sebenarnya ini sharing aja, bukan sebagai ahli. Kemarin kan kita cerita kemarin ada materi tentang kumpulan cerita ya, kumpulan cerita. Kalau kumpulan cerita berarti dalam buku itu ceritanya banyak. Banyak cerita dan ilustrasinya sedikit. Platform online. Untuk komik, nah teman-teman sendiri, ini komik-komik yang sebagian karya saya, ada beberapa di sini, dan ini yang terakhir tentang kisah Lala itu waktu kemarin menang lomba komik rempah yang diadakan oleh Kemdikbud. Sebelum lanjut mau tanya dulu nih sama teman-teman ya, kira-kira buku komik itu bedanya dengan kumpulan cerita apanya? Ada apanya coba? Boleh dong ditulis di chat biar nggak pada ngantuk. Apa ayo bedanya? Ada apa yang beda? Misalkan kayak kemarin kumpulan cerita kan, buku judul ceritanya banyak, tapi ilustrasi lebih sedikit. Nah kalau komik ini, ada yang mau jawab nggak? Boleh. Ada dari admin nih, ada balon percakapan. Ada dari Deliana. Kalau komik itu ada panel, kalau kumpulan cerita tidak pakai panel. Iya. Bagusnya seperti itu. Nah, ada panelnya. Nah, kita lihat ya, lihat di salah satu contoh ini. Nah, yang namanya komik itu kan berbeda dengan kumpulan cerita, dan juga tentu saja nanti Pikbook akan dibahas sama Mbak Sinta. Lebih banyak ilustrasi ya. Di dalam komik ini teman-teman ilustrator tuh banyak berperan sekali. Makanya kadang kalau misalkan dalam penulisan komik royalti atau ya bisa sharing barengan gitu, karena teman-teman ilustrator pun banyak peran banyak sekali gitu. Banyak kan di sini ya teman-teman ilustrator hadir? Banyak ya. Hadir, Mbak. Hadir. Alhamdulillah. Ilustrator semua. Ilustrator semua, jangan-jangan. Penulis juga, ada penulis juga loh. Iya. Nah, lanjut ya. Nah, tadi udah ada yang tahu ya. Jadi di komik itu ada teks dan narasi. Di teks di dalam komik lebih sedikit dibanding di cerita-cerita lain. Nah, ada memang yang lebih banyak seperti komik untuk cerita Nabi. Ini banyak yang menceritakan mengenai keadaan. Jadi sebenarnya diusahakan teks dalam komik itu sedikit supaya nanti panelnya tuh dilihat bagus gitu. Jadi gambar tuh tidak tertutupi oleh teksnya. Kemudian di dalam komik itu harus ada balon kata. Tentunya ini kan balon kata. Balon-balon kata. Kemudian ada panel. Panel dibuat tidak harus selamanya kotak, tapi bisa persegi panjang, bisa horizontal, lingkaran. Bahkan tidak ada garis panel pun tidak jadi masalah. Ini biasanya tergantung dengan ilustrator. Seberapa jauh ilustrator improvisasinya gitu. Karena kalau misalkan penulis kan kita kasih naskah, kasih skrip. Skrip tidak dalam bentuk panel ini lebih besar, panel ini lebih kecil gitu ya. Tidak seperti itu. Hanya panduan ilustrasi, misal untuk seperti yang di bawah ini yang sedang sweet. Nah itu biasanya di dalam panduan ilustrasi pun penulis menjelaskan mengenai tolong dibuatkan dalam bentuk bulatan seperti itu. Kemudian yang keempat tentu saja ilustrasi ya. Nah, penulis itu dituntut untuk menuliskan panduan ilustrasi yang dimengerti oleh ilustrator.
Jadi ada yang menulis dengan detail, misalkan latarnya, backgroundnya, ada sudut pandangnya, ada yang hanya narasi. Nanti kita lanjut dulu. Contoh untuk teks dan narasi. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya, kita akan menceritakan Rijal yang kecapean menghafal surat At-Takwir. Nah, ini bisa dibaca ya teksnya. Rijal terus-menerus berteriak, akhirnya capek. Nah, ilustrasi Rijal kelelahan, menjatuhkan badannya ke kasur. Di sini, di dalam kotak panel, kita harus bisa memilih mana yang perlu dijadikan teks, mana yang hanya dijadikan gambar. Jadi di dalam teks komik beda dengan seperti narasi dalam kumpulan cerita. Dalam teks tidak perlu setelah Rijal berteriak menghafal surat At-Takwir, kemudian Rijal menjatuhkan badannya ke kasur. Nah, jadi tidak seperti itu. Dibuat sesimpel mungkin. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena gambar pun sudah mewakili. Nah, di sini seorang penulis dituntut untuk bisa membayangkan seperti apa nanti adegan yang akan terlihat atau terbaca gitu nanti. Sementara tugas ilustrasi ya bisa memvisualisasikan maksudnya gitu. Sampai terlihat sebegitu capeknya ini si Rijal itu sampai mulutnya terbuka. Kemudian, nah ini ini ya nanti ke tugas ilustrator. Dalam menulis skrip komik, kita jangan lupa menentukan karakter tokoh. Jadi dalam skrip komik itu nanti dalam naskahnya ada karakter tokoh. Karakter tokoh seperti misalkan Rijal, anak usia 9 tahun, berambut ikal, kulit gelap, jahil atau jadi. Nah, ini penting untuk dituliskan untuk memudahkan ilustrator memvisualisasikan tokohnya. Nah, kemudian cerita. Tentu saja ini harus ada ya, baik dalam narasi maupun simpelnya dalam bentuk poin-poin susunan jalan cerita. Pengalaman saya menulis cerita di dalam naskah komik ini, jadi saya ceritanya tuh dibuat per poin, dibuat apa maksudnya tuh dalam tanda panah gitu. Setelah A ke sini, ke B, ke C, ke D, jadi berurut-urutan. Tapi ada juga teman-teman yang membuat komik, membuat skrip komik itu dari cerita. Jadi mereka membuat dulu cerita panjang, maksudnya cerita seperti cerpen, lalu mereka bisa memotong bagian-bagian mana, paragraf mana yang masuk ke panel ini, panel 1, panel 2, panel 3 gitu. Jadi tinggal memecah. Kemudian selanjutnya harus tahu dulu tentukan jumlah panel atau halaman. Nah, untuk membuat strip komik ini tidak boleh lupa. Jadi kita harus tahu dulu sebaiknya kita hafal ini panelnya untuk berapa panel ini gitu. Buku ini untuk berapa panel, terus untuk berapa halaman. Nah, ini tentukan jumlah halaman. Ini juga sama pentingnya dengan menentukan panel untuk memudahkan membagi cerita dan memasukkan ke dalam panel. Nah, jadi langkahnya ini ada cerita, terus kita menentukan karakter tokoh, menentukan jumlah panel, menentukan jumlah halaman, kemudian menulis skripnya. Nah, dalam menulis skrip erat kaitannya dengan panduan ilustrasi. Karena ini dalam membuat komik itu nanti banyak bekerja dengan ilustrasi di bagian gambar kan ya, seperti tadi di awal kan kalau komik itu lebih banyak ilustrasinya gitu. Peran penulis lebih banyak memberikan panduan ilustrasi.
Nah, penting menuliskan panduan ilustrasi dengan baik sehingga memudahkan ilustrator untuk memvisualisasikan naskahnya. Nah, di sini penulis juga dituntut untuk bisa membayangkan seperti apa nanti adegan yang akan tergambar. Seperti tadi contoh di awal, gambar Rijal, tokoh Rijal, itu di buku Aku Cinta Al-Quran. Penulis di situ nanti di terakhir ada contoh skrip. Divisualisasikan tadi dengan begitu lelahnya ya kelihatan. Jika ilustratornya merangkap sebagai penulis, langkah ini bisa saja dilewat karena kan yang menulisnya ilustrator, jadi bisa saja dilewat karena kan sudah terbayang, cukup dengan menulis poin adegan sebenarnya sudah terbayang. Dan di sini kan banyak teman-teman ilustrator. Kalau teman-teman ilustrator mau membuat komik, tidak harus dibuat panjang kali panduan ilustrasi, karena kan nanti dikerjain sendiri ya. Kemudian, nah ini bagaimana menulis panduan ilustrasi. Menulis panduan ilustrasi, yang pertama menuliskan narasi dengan jelas. Misal, nih, Rijal dan Ismail sedang bermain sweet, mereka tertawa berbahak, close up dalam bulatan. Nah, maksudnya ini tadi seperti yang digambar tadi, ada bulatan 3 sweet itu. Tangan Rijal gunting, 2 jari kebuka seperti gunting. Ismail, tangan Rijal batu mengepal, tangan Ismail kertas, semua jari terbuka. Nah, ini hal-hal seperti ini, hal kecil seperti ini harus kita deskripsikan. Panduan. Kemudian menuliskan dengan memakai penggambar di yang hijaunya atur. Nih, in close up-nya penulis membuat panduan ilustrasi dengan arahan seperti ini. Apalagi untuk penulis pemula dalam artian kita tidak tahu ilustratornya siapa. Kalau misalkan kita sudah kenal dengan ilustratornya, tidak harus detail sebenarnya, hanya narasi aja yang jelas, karena nanti juga ilustrator udah tahu gitu ilustrator, nanti ilustrator bisa ini sendiri, banyaknya mereka bisa improve sendiri gambarnya seperti apa. Nah, ini juga sama, sudut pandang gambar. Ini sama ya, materinya sama yang teman-teman ilustrasi, karena sama-sama di gambar tuh, sementara teman-teman ilustrator memvisualisasikannya seperti ini, bird eyes berarti dari atas tampak gambarnya gitu kan. Terus dari eye level berarti kan dari arah mata, sejajar dengan mata gitu. Nah, kalau misalkan penulis, ini ada dalam panduan gambar. Nah itu, jadi kembali lagi penulis tuh dituntut untuk tahu nanti tuh terbayang gambarnya seperti apa gitu. Ini salah satu contoh skrip komik yang tadi gambarnya di awal. Nah, pengalaman saya membuat skrip komik seperti ini. Jadi panel 1, panel 2. Nah, ini kan yang saya buat tidak ada panduan sudut pandang seperti itu. Ini contoh dibuat waktu pertama kali mengirimkan ke penerbit. Tapi alhamdulillahnya dapat ilustrator yang memang
pintar menangkap maksud gitu. Jadi sesuai dengan apa yang terpikir di pikiran saya saat itu tuh gitu. Tapi kemarin tuh ada informasi dari penerbit, tolong ilustrasinya didetailkan. Mungkin mereka khawatirnya ada mau diajukan ke ilustrator yang berbeda. Jadi sebaiknya ya detail. Tapi ada juga ilustrator yang tidak suka terlalu detail gitu ya. Karena bisa jadi ilustrator yang sudah terbiasa menulis, udah terbiasa menggambar komik, jadi komikus, mereka udah lebih paham sebenarnya ini lebih baik digimanakan, lebih baik digimanakan. Nah, untuk hal seperti itu, boleh penulis berkomunikasi dengan ilustrator. Jadi supaya nanti ada satu kesepakatan. Jadi apa yang ditulis penulis itu sesuai. Nah, itu saja sharing dari saya tentang menulis naskah komik. Mudah kan ya? Jadi teman-teman penulis membuat skripnya seperti tadi, susunannya dalam bentuk panel. Nah, untuk yang paling penting itu tujuannya supaya ilustrator bisa memahami maksudnya. Oke Mbak, biar memudahkan ilustrator juga ya Mbak ya, berkolaborasi. Yeah. Oke Mbak Lina, terima kasih banyak atas materinya. Singkat, padat, jelas, tapi insight-nya tuh dapet banget. Mau matiinnya gimana bentar? Di bagian atas Mbak. Nah. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Lina atas materinya. Sekarang kita Mbak Sinta untuk menjelaskan membawakan materi Nasya menulis naskah fiktif. Untuk Mbak Sinta dipersilahkan. Halo, tes suara dulu. Ada? Ada. Oke. Ya, sekarang giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung di kegiatan kami. Kali ini saya kebagian untuk sharing tentang menulis picture book atau buku bergambar. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya seorang penulis juga, terus kemudian editor. Ini berbagai macam sebetulnya saya tulis, nggak cuma pickbook. Awalnya dulu malah ya pickbook, kisah inspiratif, kemudian komik juga, kumpulan cerpen, novel, dan editor juga kebetulan juga dari beragam, dari mulai kumpulan cerpen, novel, picture book, dari Kemdikbud kemarin juga picture book, kemudian memoir, skrip komik juga. Jadi ya seperti tadi Lina bilang, kalau ada penulis yang membuat naskah komik dari berdasarkan cerpen, itu juga bisa gitu. Rata-rata saya menulis skrip komik itu mungkin pernah tahu ya, kayak KKPK Next G. Itu rata-rata saya buat skrip komiknya berasal dari cerpen-cerpen anak-anak yang kemudian diorder ke saya untuk dijadikan skrip komik seperti itu. Udah gitu aja perkenalan, lanjut Mbak. Oke, ini buku-buku ini yang udah lama sih, saya belum memperbarui lagi buku-buku karya saya. Yang terbaru apa aja ini yang udah lama banget. Ya ini sebagian besar dari yang buku-buku yang pickbook yang saya tulis. Ada juga non fiksi ya, kisah Nabi dan Rasul. Kemudian ada kumpulan cerpen Princess Hoshiko. Ya ini yang untuk anak-anak yang udah saya tulis. Kemudian selanjutnya Mbak, ini juga sama editan saya. Ini yang udah lama belum saya perbarui juga. Rata-rata ya buku-buku
buku cerita anak, novel, yang memoir sama komik belum sempat saya masukin. Ada banyak sih. Ini udah lama banget sih slide yang untuk editan ini. Saya kemarin nggak sempat memperbarui karena ada tugas dari keluarga. Selanjutnya Mbak. Nah ini kemudian untuk pengenalan Pickbook ya, picture book. Kita tahu buku anak itu beragam. Ada kalau dari jenis bahannya itu kita bagi sebagai kategori besar, yaitu ada paper book. Itu buku-buku yang terbuat dari kertas yang mudah sobek, ringan dan mudah dibawa. Kemudian ada board book. Itu terbuat dari kardus tebal tuh yang dilapisi stiker biasanya. Nah biasanya buat balita ke bawah gitu ya. Ini lebih berat dan memakan tempat tapi aman buat nggak gampang sobek gitu ya. Kemudian ada softbook. Nah softbook ini terbuat dari kain yang bisa dicuci. Biasanya untuk bayi gitu kan. Biasanya ibu-ibu seperti saya dulu, saya mempunyai anak dari kecil emang sudah saya suka membaca. Pengen anak saya itu juga baca. Jadi saya menumbuhkan naluri kecintaan terhadap buku dengan mainan-mainan berbentuk buku. Ya salah satunya softbook ini. Jadi berbentuk kain, bayi-bayi kita paling cuma berapa? Belum Mbak. Masih yang tadi. Softbook gitu ya. Kemudian ada bathbook, ini juga buat buku anak juga, bahannya dari plastik yang waterproof. Ini bisa buat mandi, juga bisa buat bayi, balita gitu. Kita rata-rata untuk buku-buku yang softbook dan bathbook ini orang tua itu ingin menumbuhkan kecintaan ini loh, mainan berbentuk buku. Jadi menumbuhkan kecintaan terhadap buku, terhadap membaca nantinya ke depannya. Karena kan buku itu, membaca itu akan berkelanjutan ya, penting banget gitu. Semuanya kita membutuhkan membaca, membutuhkan pengetahuan menulis seperti itu. Lanjut. Boleh Mbak lanjut. Oke, kemudian ini juga ada jenis buku berdasarkan bentuk dan isinya. Untuk picture book ada concept book, ada interactive book, ada activity book, dan story book. Ini concept book misalnya nomor 1 itu kan tadi berisi konsep dasar anak sebagai pemula, misalnya pengenalan abjad, pengenalan angka, pengenalan hewan, dan lain-lain. Kalau interactive book itu yang seperti nomor 2 itu bisa melibatkan anak berinteraksi dengan terlibat, misalnya coba sound book, flip book, dan lain-lain gitu kan. Jadi ada anak gak bosen untuk membaca, membuka lembaran aja, tapi ada sesuatu yang dimainkan. Kemudian ada aktivitas book yang nomor 3 itu juga seperti coloring book, sticker books itu kan, pastikan aktivitas anak untuk merangsang juga imajinasinya, kecerdasannya. Fungsi dari buku bergambar itu untuk anak-anak untuk merangsang mereka kan berkreativitas. Kemudian storybook ini salah satu buku saya juga, berikut tentang dongeng, fabel, komik, dan lain-lain. Contohnya kisah Nabi seperti ini. Ini kebetulan saya bikin kisah Nabinya untuk balita. Jadi benar-benar gimana saya menuliskan satu kisah Nabi cuma dalam beberapa kalimat. Kalian untuk buku cerita anak kita kan nggak boleh melebihi, ada panduan, tidak boleh kalimat yang terlalu panjang-panjang dan harus diksinya dimengerti oleh anak-anak. Selanjutnya Mbak. Nah ini ada kita mengenal jenjang kemampuan membaca. Sebelum menulis picture book kita mengenal jenjang kemampuan membaca dulu. Ini saya dapatkan waktu saya ikut dari Kemdikbud, bimbingan instruktur literasi nasional dan gerakan internasional. Waktu itu juga saya kepilih mewakili DKI Jakarta untuk sebagai instruktur literasi nasional. Saya mendapatkan ini. Kalau dari Kemdikbud secara garis besarnya, jenjang kemampuan membaca itu dibagi menjadi 7 ya. Dari mulai prabaca, itu untuk PAUD TK, itu mereka juga memberikan warnanya. Untuk prabaca itu merah, untuk pembaca dini itu orange, SD kelas 1, pembaca awal itu SD kelas 2 dan 3, warnanya kuning. Kemudian pembaca lancar itu SD kelas 4 sampai 6, warna hijau. Kemudian pembaca lanjut biru untuk SMP, pembaca mahir SMA
warna ungu muda, kemudian warna nila ya. Ungu tua itu pembaca kritis, ungu terong ya, perguruan tinggi itu disebut pembaca kritis. Nah, untuk buku bergambar biasanya itu mulai dari pra pembaca, pembaca dini, pembaca awal hingga pembaca lancar. Tapi rata-rata buku bergambar itu biasanya untuk PAUD TK, SD kelas 1 sampai kelas 3 ya. Jadi yang kita bicarakan nanti membuat bukunya jadi pra pembaca, pembaca dini dan pembaca awal. Seperti itu. Kemudian silakan lanjut. Nah, ini dia pra pembaca. Untuk pra pembaca itu buku bergambar dengan halaman berisi 1-2 kata dengan suku kata tertentu. Ini ilustrasinya lebih banyak. Seperti tadi ya untuk buku yang softbook atau buku tadi yang buku apa tadi itu? Buku yang untuk batbook, untuk buku bantal seperti itu kan rata-rata untuk pengenalan anak-anak itu cuma 1-2 kata. Kemudian pembaca dini tadi untuk PAUD TK itu buku bergambar dengan halaman berisi kata-kata sederhana dalam kalimat pendek. Cukup misalnya cuma 5 kata, di bawah 10 kata. Kemudian pembaca awal itu buku bergambar dengan halaman berisi variasi bentuk kalimat. Kita udah mulai mengenalkan mereka banyak diksi kalimat tapi dalam kalimat terbatas karena mereka baru mulai terangsang untuk membaca sendiri ya sebelumnya dibacakan atau mulai belajar membaca. Kemudian pembaca lancar itu untuk kelas 4 sampai 6 itu biasanya sudah berbentuk cerita yang udah lebih rumit ya, yang mereka lebih pahami seperti dongeng-dongeng dan segalanya seperti itu. Selanjutnya Mbak. Nah, ini juga saya dapatkan dari materi saya waktu ikut bimbingan instrukturasi literasi nasional. Kami diberitahukan kalau untuk dari negara, dari Kemdikbud, contoh buku sesuai jenjang anak seperti ini. Untuk prabaca seperti ini. Cuma hanya 1 kata. Kita balon. Mengenalkan balon. Ya udah, gambarnya ilustrasi. Nah, ini perlunya seperti tadi kita harus bekerja sama dengan ilustrator. Karena emang sebagian besar buku anak, bukan sebagian besar lagi, semua buku anak kita membutuhkan banyak ilustrasi yang berimajinasi. Karena kalau pengalaman saya seperti anak saya gitu kan, kebetulan anak saya juga penulis gitu kan, penulis, dia mulai membaca buku-buku itu tidak begitu tutup, tidak hanya sudah selesai bukunya selesai. Tapi begitu dia menutup, kemudian membaca buku lagi, dia bisa berimajinasi nggak cuma dari kata balon, dari dari ilustrasinya dari balon ini dia bisa berimajinasi membentuk suatu cerita sendiri. Bisa aja dia berimajinasi tentang burung, tentang awan, tentang rumah, tentang anak kecil yang memegang balon terbang seperti itu. Itu imajinasi anak itu kuat sekali kalau kita berikan buku-buku bergambar gitu. Anak saya mulainya dari menulis itu karena dari buku cerita bergambar ini dia bisa berimajinasi dari ilustrasi yang beraneka seperti misalnya membaca buku satu cerita tentang di taman gitu ya, seorang anak bermain di taman dengan ilustrasi nggak cuma anak bermain di taman, mungkin ada pohon, ada kupu-kupu, ada kelinci. Begitu kita menuntut buku, anak itu tidak hanya memberikan kesan wah saya cuma baca satu cerita, tapi begitu kita buka buku lagi pada keesokan lainnya atau pada waktu lainnya gitu, dia akan menemukan suatu pengalaman membaca yang berbeda dengan imajinasi yang berbeda berdasarkan dari ilustrasinya. Itu perlunya kita kerjasama dengan ilustrator, dan sangat penting ilustrasi itu untuk buku cerita anak. Dari kata balon ini, setiap anak bisa mempunyai cerita yang berbeda. Dia bisa berimajinasi nggak cuma dengan balon, tapi dengan anak yang memegang balon, dengan burung, dengan awan, dengan rumah yang di latar belakangnya, wah rumah-rumahnya banyak, padang hijau, bisa dia imajinasikan sebagai karpet. Karena saya ingat banget itu anak saya membuat cerita tentang ladang arloji. Dari suatu cerita di kebun, dia tiba-tiba bercerita, aku ke taman berpikiran, jadi tamannya itu penuh dengan bukan bunga-bunga, tapi arloji yang aku temukan. Jadi dari situ anak-anak bisa mengembangkan imajinasinya. Kemudian lanjut ya. Kemudian pembaca dini.
Kemudian ada pembaca awal, ini sama ya, ceritanya cuma dikit. Pembaca awal, nah pembaca lancar lebih kompleks. Oke, lanjut. Nah, untuk picture book ya, ini picture book itu untuk jenjang pembaca dini dan pembaca awal. Terdiri dari halaman dengan kelipatan 4, misalnya 12, 16, 20, 24, 28, 32. Tapi biasanya sih 24 untuk atau 32 untuk yang pembaca dini ya. Kalau pembaca awal bisa 12. Nah, ini kalau dalam picture book kita bisa menyebutnya, kalau halaman yang dibuka itu halaman kiri dan kanan kalau jadi satu itu namanya spreadsheet. Kemudian kalau halaman seperti biasa ya, kiri halaman, yang kanan halaman 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kalau spreadsheet itu bisa bergabung gambarnya. Jadi halaman yang kiri dan kanan bisa jadi satu gambar. Nanti kita buat ceritanya seperti itu. Kemudian lanjut. Ini tokoh dalam picture. Untuk membuat suatu picture book ya, karena anak-anak masih dalam terbatas ingatannya, kita jangan sampai membuat tokoh cerita itu terlalu banyak. Maksimal 4 tokoh saja cukup. Dan tokoh utamanya diusahakan untuk anak-anak. Jadi boleh manusia, hewan, tumbuhan, robot ataupun tapi dalam usia anak-anak gitu. Ini kan untuk buku anak-anak ya. Kemudian tokoh cerita itu harus memiliki kekurangan. Jangan sampai semuanya sempurna, anak itu baik, cantik, tapi tidak ada kekurangannya. Mungkin kita bisa masukkan ke kekurangannya ya karena dia suka marah, suka ngambek, atau suka cemberut, atau apapun. Mungkin dari fisiknya juga bisa kita berikan kekurangan supaya terlihat real, natural dengan seperti kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tokoh cerita sebaiknya memiliki nama. Walaupun robot, walaupun hewan ataupun tumbuhan, supaya bisa diingat oleh anak gitu kan. Kalau tokoh ceritanya yang dijadikan sentral ya ceritanya, kita membuat cerita dengan kayak SpongeBob gitu kan, tokohnya Sponge tapi dia mempunyai nama SpongeBob seperti itu. Mickey Mouse dia mempunyai nama Mickey Mouse seperti itu mudah diingat anak. Kemudian lanjut Mbak, next. Nah, untuk merancang picture book ini, yang pertama kita menentukan sasaran pembaca dulu ya. Untuk pembaca dini tadi saya biasanya 24 halaman, sementara pembaca awal 32 halaman. Kemudian menentukan rancangan buku, pertama menentukan jumlah halaman, jumlah ilustrasi. Jumlah ilustrasi ini maksudnya berapa yang kita dalam bentuk spreadsheet atau berapa jumlah ilustrasi dalam bentuk halaman. Termasuk juga bentuk kalimatnya. Bentuk kalimatnya mau kita seperti apa? Bentuk narasi aja atau berima, karena tiap penerbit itu berbeda-beda ya. Kadang mereka tidak berpatokan terhadap seperti yang dari Kemdikbud tadi. Ada yang mereka harusnya untuk pembaca dini itu tidak perlu dengan menggunakan tanda kutip atau bentuk kalimat langsung, bentuk narasi aja. Tapi ada penerbit yang merasa, aduh kurang seru kalau tidak ada dialognya. Jadi membuat tanda kutip seperti itu. Kita jadi kadang-kadang mengikuti penerbit juga. Kemudian pembagian halaman. Biasanya itu halaman pertama itu judul. Halaman terakhir biasanya lembar aktivitas atau gimmick ya. Sementara lembar di antaranya ya bisa berisi cerita. Baru kemudian kita membuat outline cerita. Setelah mendapatkan ide, buat outline sebagai panduan menulis cerita. Setelah itu baru kita membuat cerita utuh. Membuat cerita itu utuh itu bisa kita bayangkan, ini sekaligus membayangkan ilustrasinya mau kita buat. Seperti yang tadi saya bilang, karena kita pengen anak-anak begitu menutup buku dan membukanya lagi, dia mempunyai pengalaman membaca buku yang berbeda gitu dengan imajinasi dia berdasarkan ilustrasinya. Itu yang lumayan susah untuk penulis dan ilustrator supaya membuat anak tidak bosan dengan buku seperti itu. Kemudian menuliskan cerita dalam tabel. Tabel ini biasanya setiap penerbit berbeda-beda untuk membuat tabelnya. Tapi rata-rata mereka mempunyai 3 kolom, yaitu kolom halaman, kolom teks, dan kolom ilustrasi. Nah, tulis cerita itu berdasarkan pada kolom-kolom tersebut. Kemudian lanjut Mbak. Nah ini, contoh tabel picture book seperti ini. Halaman pertama
halaman 1 sampai 12 misalnya, kemudian ada teks, ada ilustrasi. Nah, halaman pertama dia tuh biasanya judul, halaman terakhir itu KDT katalog dalam terbitan, ya biasa berisi penulis, isi siapa nama ilustratornya, penerbitnya dan sebagainya, atau lembar aktivitas biasanya. Kemudian halaman 2. Nah, ini saya kalau misalnya picture booknya berisi spreadsheet semua. Jadi dalam ilustrasinya untuk cerita pertama itu ada di halaman 2 dan 3 spreadsheet 1. Untuk cerita yang kedua halaman 4 dan 5 spreadsheet 2. Kita nyebutnya spreadsheet 1, spreadsheet 2, spreadsheet 3, spreadsheet 4, seperti ada 5 spreadsheet seperti ini. Ini kalau picture book. Bisa juga dalam bentuk halaman semua. Seperti yang tadi, yang pertama halaman pertama berupa judul, halaman ke-12 bisa lembar aktivitas atau KDT, itu tergantung penerbit sih biasanya. Ada yang KDT-nya ada di halaman belakang cover, bisa juga seperti itu. Tapi yang kita biasanya menuliskan halaman sampai halaman 11. Nah, kalau halaman semua bentuknya, otomatis kita membuat panduan ilustrasi untuk ilustrator. Jadi tiap halaman itu seperti itu. Kita harus tetap membayangkan bagaimana bentuk ilustrasinya pas setelah ditulis ceritanya. Kemudian selanjutnya, Mbak. Nah, ini kita bisa juga bentuk gabungan dalam spreadsheet dan halaman. Ini sebagai contoh aja, misalnya ini saya membuat misalnya cerita untuk yang pertama saya maunya spreadsheet. Halaman 2 dan 3 saya jadikan spreadsheet. Kemudian 4-nya saya cerita halaman genapnya, kemudian halaman 6-7-nya misalnya saya mau spreadsheet halaman selanjutnya saya itu halaman 9-nya, kemudian halaman 10-11. Ini kalau gabungan spreadsheet bisa gimana penulis untuk membuat panduan ilustrasi yang untuk disampaikan kepada ilustrator. Kemudian selanjutnya, Mbak. Nah, ini untuk catatan penulisan picture book. Itu picture book merupakan cerita bergambar dengan 1-4 kalimat per halaman. 1-4 kalimat per halaman. Jadi tidak seperti kita menulis novel, cerpen atau segala macam. Karena ini untuk pembaca awal, untuk anak yang baru belajar membaca atau dibacakan oleh ibunya, baru pengenalan huruf, mulai membaca. Jadi kita harus 1-4 kalimat per halaman. Dan tiap kalimat itu maksimal 10 kata. Ya lebih-lebih sedikit ada penerbit yang menoleransikan sampai 12 kata biasanya masih diperbolehkan. Tapi kalau bisa kurang dari 10 kata. Kemudian kalimat percakapan untuk picture book tidak perlu menggunakan tanda kutip, tidak perlu maksudnya pakai kolom dialog ya. Tapi banyak penerbit yang kalau untuk ini untuk panduan dari Kemdikbud ya, tidak perlu menggunakan tanda kutip. Sementara kalau untuk penerbit banyak juga yang tetap menggunakan dialog dalam picture book. Kemudian yang keempat, buat tokoh anak utama itu berikut karakternya. Beri nama-nama tokohnya dengan nama yang mudah diucapkan. Jangan sampai kita membuat nama yang membuat anak itu sulit diucapkan. Kemudian yang kelima, hindari untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan orang tua atau orang dewasa lainnya. Orang dewasa hanya sebagai figuran aja. Usahakan kalau untuk suatu masalah anak-anak sendiri yang menyelesaikan. Jangan kita kencing supaya anak-anak kreatif. Gimana ya satu masalah ini bisa selesai seperti itu. Yang keenam, jangan terlalu memikirkan pesan moral yang ingin disampaikan. Cukup berpikir imajinasi dan kreatif aja, out of the box gitu ya. Karena yang utama itu untuk anak-anak adalah mereka bisa berpetualang, bisa membuka buku dan menemukan suatu hal yang baru, menemukan kalimat baru, menemukan solusi yang baru, dan nggak perlu harus kita memaksakan. Kalau ada pesan moral boleh, tapi buat smooth mungkin, nggak perlu harus kita tuliskan di bawahnya sampai ada catatan gitu. Pesan moral tidak perlu seperti itu. Kemudian yang ketujuh, panduan ilustrasi harus jelas dan sedetail mungkin bagi ilustrator. Ini diperlukan kerjasama yang baik antara penulis dan ilustrator.
Kemudian ke-8, perbanyak referensi dengan membaca buku picture book otomatis seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh menulis picture book kalau misalnya kita ingin istilahnya mengajukan kepada penerbit ya. Kita harus tahu target pembaca dan spesifikasinya. Kita mau bukunya seperti apa sih? Targetnya apa sih? Oh ya, targetnya anak-anak usia misalnya 3-6 tahun. Ukuran bukunya mau seperti apa? Jadi kita harus survei dulu. Kita harus banyak baca picture book, baca buku karena kita kan pengen menulis picture book. Jadi kita harus tahu ukuran bukunya. Ada bukunya panjang, pendek, kecil atau kotak. Ukuran bukunya misalnya 23 x 21 cm. Misalnya kita mau bentuk jumlah halamannya 12 halaman. Kemudian isi buku kita tentukan juga seperti tadi, misalnya halaman 1 judul, halaman 12 cerita, halaman 12 lembar aktivitas. Kemudian kita menentukan karakter. Misalnya kita udah menentukan karakter 2 anak aja lah, cukup kakak adik gitu ya. Selebihnya mungkin kalau ada ada cerita yang membutuhkan karakter lain itu sebagai karakter tambahan. Tapi kita menentukan tokohnya misalnya 2 tokoh aja. Ini seperti yang saya tulis di buku saya terakhir juga, karakternya Gema dan Gina. Gema ini kakak laki-laki usia 6 tahun. Saya mendeskripsikan sebagai muka bulat, rambut ikal, memakai atasan kaos orange dengan lengan bergaris serta bawaan celana panjang hijau. Dia anaknya aktif, banyak tanya, ceroboh, suka menolong, seperti itu. Jadi kita deskripsikan apa sih karakter Gema itu, gak cuma fisik tapi juga karakternya seperti itu, sifatnya. Kemudian karakter Gina, ini dia adiknya dari Gema. Misalnya adik perempuan, usia 4 tahun, muka bulat, berjilbab ungu, berpita kuning. Jilbabnya itu ada pita kuningan, terus memakai atasan tunik kaos orange dengan pink, bawahan celana panjang ungu. Anaknya aktif, cerewet, egois, rapi, tapi sangat ingin tahu. Misalnya kita berikan seperti itu. Kemudian lanjut Mbak. Nah, kemudian misalnya dari dua tokoh itu kita tentang cerita, ide ceritanya Gina ingin minum krim padahal hari sedang hujan gitu. Nah selanjutnya dari ide cerita itu membuat outline-nya. Hari hujan, Gina ingin makan es krim. Gema mengusulkan minum coklat hangat saja. Gina tidak mau dan akhirnya bersin-bersin. Kemudian Gema memberikan tisu dan coklat hangatnya untuk Gina. Gina pun berterima kasih kepada Gema. Nah dari sini kita tidak perlu memberikan pesan moral, makanya jangan hujan-hujan tuh nggak perlu minum es, nggak perlu, tapi dengan cerita yang smooth ditutup dengan ilustrasi yang bagus, kita akan mengetahui sebaiknya gitu ya, tidak perlu kalau musim hujan itu tidak perlu minum es, kita minum yang hangat-hangat aja dulu karena kan badan kita harus ini sama udara ya gitu ya. Kemudian menulis ceritanya bisa dibuat dalam cerpen dulu, bisa ataupun langsung dalam bentuk tabel seperti tadi, halaman, teks dan panduan ilustrasi seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi yang contohnya yang tadi saya tuliskan, saya jabarkan tadi dari outline-nya. Misalnya halaman pertama judul Gina mau es krim. Misalnya saya ilustrasi Gema dan Gina berwajah ceria. Gema memegang susu coklat hangat dan Gina memegang es krim. Suasana sedang hujan. Untuk covernya. Kemudian teks untuk spreadsheet 23 hari hujan. Kemudian kita bisa, kalau dalam komik tadi ada balon percakapan kan, atau kalau dalam cerpen kita pakai tanda kutip, kemudian aku mau makan es krim, kata Gina, pakai kata Gina. Tapi kalau untuk picture book, kalau dengan panduan dari Kemdikbud tidak perlu memakai tanda kutip, tapi kita cukup buat kalimatnya aku mau makan es krim, itu misalnya di atas kepala Gina atau di dekat badan Gina. Jadi kita tahu, ini yang ngomong tuh Gina. Seperti itu. Kemudian halaman 45 ini seperti kedua, misalnya Gema minum coklat hangat saja gitu kan, mengusulkan gitu. Sementara Gina kekeh gitu, aku maunya es krim.
ini tadi panduan ilustrasinya. Untuk kedua, ketiga bisa kita buat sesimpel atau misalnya lebih detail lagi juga boleh. Jadi hari hujan Gina dan Gina duduk di kursi teras rumah memandang hujan yang turun, di dekat mereka ada meja kecil dengan vas bunga dan kotak tisu di atasnya, atau ditambah lagi segalanya bisa boleh. Kemudian yang halaman 45 juga Gina berdiri tidak masuk ke dalam rumah gitu kan, dia misalnya mau ngambil es krim terus Gina melihat ke arah adiknya misalnya gitu. Terus halaman 67 ini ilustrasinya saya membayangkan Gema dan Gina sudah kembali duduk di teras. Gema menikmati coklat hangat dalam cangkir, sedangkan Gina menikmati es krimnya. Nah, di dalam kepala Gina, di atas kepala Gina ada, kalau dalam komik tadi balon kata, kalau misalnya dalam cerpen strup enak kata Gina, ini nggak perlu, cukup kayak strup enak gitu kan. Dan ilustrasinya Gina memegang krim jilatnya, kemudian kita ada strup enak gitu kan, udah jelas kalau itu sedang makan es krim. 89-nya atau selanjutnya itu Gina bersin-bersin kan, tangannya terlihat kotor karena sisa es krim. Gema menyundurkan seperti itu. Ada ininya, narasinya atau percakapannya, misalnya Ginanya hatsi terus Gema ngasih tisu, ini tisunya gitu juga. Kemudian yang terakhir itu Gema memberikan cangkir berisi coklat hangat yang berisi banyak yang masih banyak pada Gina, terus Gina menerimanya dengan senyum gembira gitu. Terus Gina bilang, terima kasih Kak, aku juga mau minum susu coklat hangat. Gema, kalau hati cerah baru kita minum es krim. Sudah cukup itu saja, udah jadi satu cerita untuk picture book. Tidak perlu kita menggurui atau memasukkan pesan moral yang terlalu berlebihan atau di bawahnya memberi kotak-kotak, tidak perlu, karena yang terutama adalah ilustrator seperti itu. Yang penting ilustrasinya, si kerjasama dengan ilustrator itu penting, karena dalam buku picture book itu yang utama itu adalah ilustrasi, karena selain menunjang dari yang ditulis oleh penulis, ilustrasi itu juga membuat anak-anak bisa berimajinasi lebih. Seperti saya bilang tadi, begitu menutup buku dia tidak hanya membaca cerita atau membayangkan cerita satu cerita aja. Mungkin dari es krim itu dia bisa bercerita, atau di tamannya atau di teras kita bisa bercerita banyak gitu kan, seperti itu. Selanjutnya Mbak. Nah, ini tadi yang Gema dan Gina itu saya membayangkan ilustrasinya seperti ini. Alhamdulillah oleh ilustratornya paham dengan maksud saya. Kemudian selanjutnya, oke, kayaknya sudah selesai. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Ini kemudian sebelum kita membuat, biasanya saya seperti awal saya menulis pickbook itu juga mengamati dulu, meniru, kemudian modifikasi. Jadi benar-benar harus kita yang mau, nggak tanya dulu, kita bergerak dulu. Gimana sih cara menulis pickbook? Kalau kita mau menulis pickbook, kita harus baca dulu bukunya seperti apa, banyak baca pickbook. Terus kita amati dari pickbook itu gitu loh. Buku pickbook ini dengan ini bedanya apa gitu, gimana ilustrasinya, gimana cara penulisannya, belajar dari situ, amati, kemudian kita coba tiru, kemudian kita modifikasi, akhirnya kita bisa membuat cerita sendiri. Yang utama adalah praktik setiap hari sesering mungkin, seperti itu sih. Makasih Mbak, itu udah selesai. Alhamdulillah, semoga manfaat. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Amin. Makasih. Amin. Terima kasih banyak Mbak Sinta atas penjelasan materinya. Ini detail banget loh. Tercerahkan. Terima kasih Mbak Lina. Benar membantu banget buat para ilustrator sebenarnya. Jadi kayak nggak ada panduannya lah istilahnya, jadi gitu ternyata. Iya, ilustrator penting banget Mbak, karena kan bergambar itu yang utama kan ilustrasinya. Iya, jadi ilustrasinya tuh harus benar-benar itu ya, harus berhubungan baik nih penulis sama ilustrator nih. Oh banget. Oke teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung tulis di kolom komentar, atau buat teman-teman yang mau silakan untuk Teh Lina atau Mbak Sinta juga ya. Oke, tadi ada baca pertanyaan. Aku izin bertanya, jika sudah naskah dan juga ilustrator, sudah buat naskah dan juga ilustrasi mungkin, dan ingin menerbitkan secara independen,
bagaimana saya bisa mencetak untuk menyempurnakan picture book saya agar layak cetak? Ini siapa nih yang mau jawab nih? Mungkin bisa Mbak Sinta atau Teh Nina? aja. Oke. Untuk picture book ya. Dan kita tergantung, kadang ada independen yang sudah menyediakan editor ya. Tapi kalau tidak ya bisa cari editor freelance gitu. Boleh, editor freelance banyak, salah satunya. Salah satunya. Boleh bisa hubungi Mbak Sinta nih berarti nih ya. Ya, tapi biasanya kalau kita bekerja sama dengan penerbit gitu ya. Kalau penerbit indie gitu sudah ada editornya. Tapi kalau independen ya bisa juga banyak sih karena freelance ya. Kayak beberapa teman saya juga menerbitkan sendiri ini sendiri. Jadi mereka meng-hire ilustrator sendiri, editor sendiri, author sendiri, layouter sendiri seperti itu. Jadi dia bekerja sama dengan banyak orang gitu. Kalau independen emang ribetnya harus semuanya sendiri, cari editor sendiri, ilustrator sendiri, semuanya sendiri gitu. Karena kan tinggal cetak ya. Iya. Ya. Oke Mbak, terima kasih atas jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Putri. Mbak mau tanya, menyambung pertanyaan Mbak Sinta, selama ini sudah adakah penulis picture book yang juga merangkap sebagai ilustrator? Bagaimana banyak. Cara mengajukan ke penerbit? Banyak banget Mbak. Penulis belajar ilustrasi atau ilustrator belajar menulis itu banyak banget. Jadi mereka karena sudah bidangnya di situ ya. Karena kalau penulis yang ilustrasi biasanya mereka kadang-kadang pengen belajar gambar juga biar nanti saya bisa mengilustrasi sendiri. Jadi mereka rata-rata pengen buku saya itu nanti ilustrasi dan tulisan tuh karya saya banyak. Atau ilustrator yang juga karena biasa menerima orderan dari penulis, mereka kan juga belajar juga, oh begini cara menulisnya. Mereka udah bisa menggambar, bayangan mereka gambarnya seperti itu, tinggal menuliskan aja. Banyak sekali yang seperti itu. Teman-teman ilustrator di sini juga seperti itu, rata-rata kebanyakan seperti itu, bisa menulis juga kayak saya rasa. Jadi bisa keduanya ya Mbak ya? Iya bisa. Untuk mengajukan ke penerbit kita harus melihat dulu penerbit mana yang menerbitkan picture book gitu. Ya kita harus survei mana aja sih, harus banyak-banyak ke toko buku. Ini pickbook ini diterbitkan oleh siapa, pickbook ini diterbitkan oleh siapa. Nanti kita usahakan penerbit itu jangan sampai salah. Kita mau menerbitkan pickbook tapi kita ke penerbit yang menerbitkan Al-Quran atau menerbitkan kumcer dewasa, novel dewasa. Jangan salah, kita harus tahu targetnya. Target penerbit juga harus tahu seperti itu. Itu pada prakteknya sama aja sih, ATM maupun ilustrasi atau nulis juga sama. Amati, tiru, modifikasi. Mau mana ya? Kita mau gambar ya seperti itu, mau menulis ya menulis gitu juga. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Lina, Mbak Sinta. Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Adinda Radia. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Mbak Sinta. Dalam menuliskan naskah picture book, apakah ada panduan tulis kata yang dapat digunakan sesuai jenjang usia anak prabaca, pembaca dini, dan pembaca awal? Salam dari penggemar karakter. Alhamdulillah, karakter gimana? Alhamdulillah. Iya, enggak sih. Yang penting kalau untuk anak-anak itu kita melihat mereka gunakan diksi yang sederhana. Lu misalnya untuk sedih, kita menggambarkan dalam ilustrasinya, kita harus tahu ilustratornya bisa menggambarkan karakter itu sedih atau gembira gitu ya. Tapi kalau untuk sedih kita tuliskan kata itu sedang menang, itu susah banget diksinya. Cukup diksi yang sederhana saja. Yang anak-anak baru belajar gitu. Oh sedih itu begini. Oh tertawa tuh seperti ini. Oh itu gembira seperti ini. Makanya itu kalau buku cerita bergambar itu
kebanyakan ilustrasi yang menunjang dari kartu. Seperti itu sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Main komik nih, udah ada ide cemerlang, tapi pas mau eksekusi bingung mulai dari mana. Step by dong buat memulai menuangkan ide itu biar nggak mohon maaf ketinggalan tadi. Step by step menulis naskah komik sebenarnya sama aja ya dalam menulis cerita, mau genre cinta jelas banget speak book sama aja. Jadi pertama kita punya ide ya, tadi idenya udah cemerlang kan, wah hebat, Oke, checklist. Terus bagaimana nih eksekusinya? Biasanya punya orang lain yang banyak baca, punya orang seperti apa nih eksekusinya, dimulai dari mana nih menulisnya gitu. Nah kita sambil membaca, melihat punya orang ini, memodifikasi apa yang kita baca. Nanti akan terpikirkan kalau misalkan kita juga membaca banyak gitu, jadi muncul sendiri. Nah setelah dapat ide, terus kita dapat konsep, punya orang lain gini, diawali begini. Nah menyimpulkan diawali begini, langsung kan kita praktek tuh. Jadi insya Allah kesana juga setelah langkah-langkah itu di sendiri gitu. Menurut Oke, mana Mas yang tanyanya gimana coba? Supaya idenya nggak hilang pas eksekusi, bingung mulai dari mana, terus gimana? Ditulis konsepnya ya? Iya, jadi konsep ide itu tulis sampai detail boleh. Kita buat coret-coret dulu. Makanya kalau saya bikin poin-poin. Jadi kayak misalkan tadi yang awal nih saya cerita tentang Rijal kan. Rijal kan disuruh baca surat At-Takfir tuh sama gurunya. Nah dia sama temannya sama Rafi, yuk kita kita cepat-cepat menghafal gitu. Nah awali tadi Rijal pertama kan dia menghafal sampai capek gitu. Terus sampai panah-panah dia kelelahan. Dia sweet sama, ayo siapa yang baca benernya, dia salah. Pakai tanda panah sampai akhir, sampai endingnya mau seperti apa. Seperti itu. Jadi tulis besoknya bisa lupa. Oke, Linda, terima kasih. Ada untuk nih gambar sebagai apakah ilustrasinya perlu detail atau lebih baik sih? Ya, kebanyakan ilustrasi gimana ya, tidak membutuhkan setting yang detail. Ada saya pernah lihat komik Mas menciptakan kalangan di sebuah kota tentu, jadi settingnya, latarnya juga dibuat detail. Kalau misalkan seperti yang cerita saya, itu kan lebih kebanyakan di rumah, lebih kebanyakan di lingkungan rumah. Jadi latar-latarnya tidak mesti detail sih, hanya kadang kan polos-polos aja gitu. Dia main deh, jadi yang bisa detail-baikan. Wah, anaknya nangis kan. Iya, hal-hal seperti itu sih. Kalau misalnya ya kesakitannya ekspresinya lebih gitu, kita tarik untuk komik. Detailnya paling seperti itu, tergantung konsep dari penulisnya sendiri, termasuk tergantung dari panduannya, penulisnya mau seperti apa konsepnya gitu.
Mbak, ini tergantung panduan sama penulisnya ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Rina atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini, Assalamualaikum Bunda Sinta, izin bertanya. Dalam proses Bunda, biasanya apa saja yang perlu diperhatikan saat penulisan naskah? Terima kasih. Jadi Mbak. Untuk ngedit ya? Ya. Yang utama sih format dulu ya. Format kita harus sesuai gitu. Kita rapikan dulu marginnya, spasinya, dan segala macam tuh biar jangan sampai awal misalnya ngedit saya berantakin dulu justru. Karena kan kelihatannya rapi, tapi sebetulnya berantakan. Karena ada penulis yang tiba-tiba awalnya Times New Roman 12, bawahnya Times New Romannya 11. Kemudian kemudian paragrafnya yang tadi nggak sesuai settingan. Jadi misalnya paragrafnya pakai tab di tengah-tengah, itu kan jadi otomatis berantakan banget ya. Justru otomatis awalnya untuk merapikan editing itu saya format semua. Jadi saya format ulang semua dulu, mulai marginnya, spasinya, paragrafnya, saya rapikan, kemudian hurufnya, kemudian baru mulai kepada isinya gitu. Beda-beda sih kalau untuk picture book kayak kemarin dari Kemdikbud itu kan saya editan picture book itu untuk PAUD. Rata-rata itu kan yang mereka guru-guru ya, karena ada pelatihan untuk guru menulis, mereka membuat picture book, tapi namanya guru waktu itu baru belajar picture book, kalimatnya panjang-panjang. Jadi saya memang harus membuat kalimat itu pendek-pendek dan dari tidak boleh ya. Jadi membentuk seperti itu untuk editnya. Kerja keras dong itu. Kerja keras banget. PR-nya banyak. Komik satu cerpen untuk 3-4 halaman saya membuat misalnya 15 halaman komik gitu, karena kan dia kumcer biasanya kayak KKPK Next itu terdiri dari 4 atau 5 ya, 5 cerpen itu dijadiin skrip komik seperti itu. Saya harus memastikan dulu ini ceritanya apa, saya bagi dulu seperti tadi Lira bilang, saya mau halaman ini mau panelnya berapa, ini mau gimana ininya apa, bayangan saya ceritanya gimana, apa aja kata-kata yang dimasukkan, apa aja intinya sih cerita itu. Kadang-kadang anak-anak nulis tuh cerita datar aja, jadi kita mau nulisnya gimana gitu loh untuk komiknya. Itu benar-benar. Terus kalau misalnya yang lain sih lebih gampang ya, kalau untuk novel, kumcer gitu, selain formatnya ya kita harus kelogisannya, ceritanya, alurnya benar-benar harus nyambung dari awal sampai akhir, tidak boleh ada yang lost alurnya gitu ya, plotnya gitu kan, nggak boleh ada plot kayak tiba-tiba loncat plotnya seperti itu. Kemudian ya setelah itu ya merapikan kata-kata kalimatnya dan sebagainya seperti sampai rapih, kemudian bikin daftar isinya, bikin blurb-nya, bikin pengantarnya segala macam seperti itu sih untuk editor. Jadi berbeda-beda. Tambah lagi kalau misal untuk non fiksi dan memoir yang saya biasa juga edit itu rata-rata harus lihat referensi juga. Kita harus ngecek juga kan, ini referensinya benar nggak, atau ada yang kopas nggak, atau apa, itu benar-benar harus hati-hati. Aduh, ini jadi bingung ini. Alhamdulillah. Oke, makasih Mbak Sinta. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Mbak Lina ini, Mbak bertanya, untuk komik awalan atau bolan kata itu biasanya ada ketentuan mulai dari kanan atau kiri? Lebih atas, searah mata kita memandang. Jadi kan kita membaca dari kanan terus sama aja kayak
Jangan kalau sebelah kanan terus sebelah kiri. Ambil ikut bertanya gimana menemukan ide juga hanya editor bisa tebak lebar. Apakah harus dituliskan sebenarnya tarik anak dalam seorang guru sadar suasana ramai gitu. Ada anak yang sedang berhadapan, ada anak yang sedang bernyanyi, itu tulis ada yang sedang ini, sedang itu. Kadang ada yang misalkan menyenggol atau menungging misalkan, atau hal-hal yang kecil, melotot gitu, hal kecil, kita penulis tidak gitu suasana komentar, coba saya cek. Boleh langsung di kolom komentar. Terima kasih Lina, terima kasih Cinta. Oke deh, kalau gitu aku mau nanya. Ini untuk Mbak Cinta sama Teh Lina sih, untuk keduanya. Pernah nggak ngerasa nggak punya ide menulis cerita? Atau ide itu selalu muncul terus? Gimana nih Mbak? Atau pernah ngerasa lagi nggak mau nulis, mungkin apa yang dilakukan? Boleh siapa dulu nih? Halo. Pasti ya. Kadang-kadang biasanya suka orderan gitu ya. Mbak nulis ini gitu. Nulis hanya akhirnya memutuskan untuk berbagi tentang jujur, tentang berkata baik, saling menyayangi, berkabar. Kemudian kan gitu ya. Gimana sih jangan sampai membuat judul itu membuat anak-anak nggak bersemangat gitu. Jadi kemarin juga gitu, membuat judulnya untuk berbagi, senangnya berbagi, berlaku jujur, bangganya berlaku jujur. Kalau kita bangga gitu kan, berkata baik, indahnya berkata baik,
kemudian bahagianya saling menyayangi dan nikmatnya bersabar. Seperti itu sih. Akhirnya setelah nemu itu baru cari lagi apa ya ceritanya seperti itu kan. Ya, tadi seperti Gina dan Gema makan es krim gitu kan. Itu kan kalau sabar gitu kan asik gitu kan. Jadi nggak perlu sakit, nggak perlu coklat sama-sama coklat gitu, tapi yang satu coklat panas dulu, nanti es krim coklatnya pas setelah pas nggak hujan gitu kan, jadi nggak perlu sakit, nggak perlu bersin seperti itu sih. Cari idenya seperti itu apa ya, kadang-kadang pas hujan oh iya gini aja sebetulnya. Anak-anak tuh simple, sederhana, cuma kadang-kadang mengemasnya untuk yang berbeda gitu kan, untuk berbeda dari yang lain. Harus gaya kita, harus memunculkan gaya kita sendiri gitu untuk bercerita, untuk menulis. Jadi tahu oh ini gayanya si ini, gayanya si ini. Kayak ilustrator kan juga gitu kan, ilustrasi ada yang khas gitu. Oh si ini tuh ilustratornya pasti ini si ini nih, ketahuan. Gitu. Menjadi itu agak sulit juga ya. Perlu pencarian panjang. Cari, tapi lama-lama dengan proses ya Mbak ya, doing gitu ya, tetap proses kita jalanin untuk mencari oh ini diri saya, ini kita gayanya seperti ini. Tapi ya, emang kadang-kadang nggak fitan gitu ya, kita harus mengikuti penerbit, tapi tetap di situ kita mempunyai gaya penulisan seperti itu sih. Art blognya versi penulis nih, kemarin art blognya versi ilustrator ada ternyata. Iya benar. Iya. Masa. Iya. Oke. Iya, ada. Selanjutnya mungkin Mbak Lina gimana nih menghadapi art blognya? Iya, bisa jadi suka ada ya, kayak misalkan kemarin naskah lomba gitu. Kalau buat naskah lomba, idenya apa gitu, cari-cari buat. Tapi kalau misalkan otomatis kan kita ada langkah cari dan tidak diam ngelamun gitu ya, nggak hanya seperti itu. Tapi misalkan kita ambil buku yang berkaitan dengan apa yang kita cari, terus kita browsing, googling lah, kayak nyari-nyari seperti itu. Sampai kalau misalkan belum ditemukan, kadang apa ya, idenya apa ya gitu, kadang kebayang-bayang. Terus kalau misalkan saya lagi jenuh di nulis, saya sekarang kan belajar gambar. Jadi mainin gambar, mainin gambar aja, ngerjain tugas di kelas Kang Maman. Ikut kelas Kang Maman juga. Paling itu aja sih. Jadi intinya kalau misalkan kita lagi bingung dengan ide, kalau misalkan kita bisa mencari, googling kayak gitu aja. Kalau misalkan memang benar-benar stuck, ya udah dilepas dulu aja, santai dulu aja, relax aja. Nanti baru memfokuskan gitu, fokus untuk mencari gitu, kalau kayak gitu. Ini ada mungkin pertanyaan terakhir nih, Mbak Sinta. Jadi kepikiran, apakah bisa kalau penulis itu ngedit sendiri buku yang ingin dia terbitkan sendiri? Dia nulis, dia yang ngedit, atau jangan-jangan dia bikin ilustrasi? Boleh semuanya, asal dia mempunyai ilmunya. Karena kan untuk editor itu dia nggak cuma sekedar rapi ya, karena kan nanti juga diserahkan kepada ilustrator, kepada layouter gitu kan. Jadi benar-benar harus rapi, kemudian benar-benar harus memenuhi standar-standar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian UEB-nya. Rata-rata orang kan menganggap benar, sebetulnya salah gitu kan dalam penulisan. Jadi mumpuni untuk ngedit silahkan, nggak masalah gitu loh. Boleh aja gitu, boleh ngedit. Yang mumpuni untuk gambar, untuk jadi ilustrator boleh gitu. Jadi benar-benar itu belajar. Emang kita kan manusia pembelajar ya, manusia itu pembelajar ya, bisa belajar apa aja. Insya Allah kalau bisa kita mumpuni semuanya, bisa kita kerjakan sendiri semuanya, insya Allah. Seperti itu sih, boleh aja.
Wah, ini sebenarnya pertanyaan terakhir. Cuma ini dari Mas Ken nih, saya tak nih. Oke deh, saya Datang bacakan tuh ya. yang mau kasih giveaway. Sudah hadir orangnya. Assalamualaikum Teh Lin. Aku mau nanya, ketika dapat job dari penulis dengan royalti 10% dengan penulis, apakah deadline atau penulis yang menentukan deadline ilustrasi gambar komiknya atau penerbit? Mohon, ini pertanyaan sendiri. Ada dikejar deadline. Kalau misalkan penulis dengan royalti bagi dua, maksudnya tadi gimana? Mas kan bisa open mic nih. Ya, acara kan. Ini biasanya penerbit sendiri, penerbit yang coba dicari ilustratornya, biasanya kan kadang gitu. Elek Media yang seingat saya seperti itu. Coba dicari ilustratornya, nanti nya royalti bagi dua. Kalau 10%, 5%, 5%. Kalau mengenai deadline, ya biasanya ada. Jadi ya tetap kalau misalkan dari penerbit, ya mereka pasti punya jadwal, sudah terjadwal gitu ya, kapan nih kemungkinan akan, kalau bagus tuh, kalau ACC tuh cetaknya kapan gitu. ACC. Jadi biar kita nggak dicuekin kan sama kita juga naskahnya. Gitu bukan? Gimana sih Mas Ken maksudnya? Betul seperti itu Mas Ken? Iya, udah seperti itu Mbak. Udah terjawab berarti ya? Udah terjawab. Oke, terima kasih banyak Mbak Sinta, Mbak Lina atas sharing ilmunya, tanya jawabnya. Mungkin ada pesan untuk dari Mbak Lina atau Mbak Sinta untuk para penulis pemula atau untuk apa yang ingin disampaikan kepada ilustrator gitu. Kalau sama ilustrator sih kerjasamanya alhamdulillah selama ini baik-baik aja. Tapi sebagian besar sih melalui penerbit ya. Jadi kayak kami ada order masing-masing. Saya ada order nulis, penerbit ngorder ilustrator. Tahu-tahu udah jadi aja. Saya disuruh Mbak bener nggak periksa gitu. Udah sesuai nggak ilustrasinya, baru mereka sih sebetulnya seperti itu. Kalau order. Tapi ya kalau untuk penulis pemula itu tadi seperti saya bilang gitu kan, dari bantuin nikmati prosesnya gitu ya. Mulai dari ATM itu tadi, amati, tiru, modifikasi. Mulai dari situ. Jadi jangan patah semangat gitu. Emang kelihatannya kalau kita sungguh, kalau kita mau pasti akan bisa gitu loh. Terus setiap kita juga kan punya tangga masing-masing ya. Punya tangga masing-masing dalam prosesnya gitu. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Itu tergantung dari kitanya sendiri. Kita mau cepat atau kita mau santai gitu, mau lambat, ya tergantung diri kita sendiri gitu. Oke, kasih taruh di mading. Wah, itu buku saya tuh. Itu apa itu? Untuk giveaway ya? Ada ketentuannya nggak Mas Ken di giveaway-nya nih? Belum ditutup atau gimana? Nah itu Mas Ken yang pilih. Mas Ken tuh yang mau kasih giveaway. Seperti kelas sebelumnya aja Mbak, yang pada pertanyaan. Tadi banyak pertanyaan, yang nanyanya banyak Mas. Nanti sama admin aja boleh. Oke deh, mungkin di media sosial tuh Telegram kali ya teman-teman ya. Ya, nah karena ini sudah pukul 9:30 malam ternyata. Jadi kita harus tutup acara ini. Sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bersama dulu. Ya teman-teman, boleh open mic sih, open itu kamera. Kamera. Ayo, ini terakhir loh guys. Ini kalian terakhir bertemu dengan saya di acara ini ya. Wah, ada bukunya tuh. Ya Allah. Komedi. Sebentar, jawaban dulu. Oh, jawaban dulu. Iya, teman-teman. Oh iya. Sama aku belum.
Udah sama aku tadi. Oh, udah. Ya udah. Apa-apa dong. Ya, Sekali lagi. Oke. Ini kayaknya banyakkan ilustrator ya. Tapi ada calon penulis sama penulis juga loh. Ada yang aku kenal beberapa di sini. Oh iya, amin. Mudah-mudahan sukses semua. Amin ya Allah. Sekali lagi ya, sebentar. Ya, 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1. Sip. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama. Semoga manfaat semuanya. Ya Allah. Kalau mau kontak-kontak boleh kok, silakan aja. Ini buat kontak-kontak nih, Instagram @Febridiansyahputri misalnya. Kayak aku nih. Atau Mbak Sinta atau Teh Lina. Ini kalau kontak nih. Boleh, silakan. Boleh Mbak dicatat di semoga untuk para peserta yang sudah mendukung kegiatan acara ini. Kami perwakilan dari saya perwakilan tim Student